Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sedang salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita memanfaatkan sejenak waktu untuk mendengarkan pesan risalah Allah yang disampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kebaikan dunia dan akhirat. Jemaah yang diberkati Allah, konsep Islam itu dalam melihat dunia dengan akhirat itu tidak mengutamakan akhirat saja, lupa ke dunia, tidak dunia saja, lupa akhirat. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Itu diterjemahkan oleh ulama Aceh. Itu menarik dengan bahasa yang sangat sederhana. Bu belele ungkot bercucut, dunia tamita, akhirat tak tuntut. Itu terjemahan dari ayat Al-Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jemaah yang diberkati Allah, hidup ini penuh kesulitan. Lihat kiri kanan kita. Sesungguhnya dalam semua kesulitan yang ada di sekitar kita, kesusahan dan sebagainya, sisi lain itu adalah peluang untuk kita mengumpulkan pahala. Bayangkan misalnya kalau sebuah negeri yang katakanlah mudah-mudahan negeri kita seperti itu, orang kaya semua, mau kita bawa kemana duit? Susah kita mikir mau kasih ke orang, kasih duit, ya, tidak mau, susah. Tapi dengan jumlah yang sederhana, ya, ada orang membutuhkan. Ketika kita kasih, orang yang terima bahagia, kita bahagia, dapat pahala lagi. Jemaah yang diberkati Allah, yang mungkin yang sedang menarik saat ini yang sedang terjadi adalah kompetisi bola ya di Qatar itu. Bagaimana Qatar bisa mengubah menyisipi sebuah hura-hura itu menjadi ada peluang dakwah. Ini bukan hal yang mudah. Sesuatu yang demikian rupa disisipkan dakwah ke situ dalam rangka mencari pahala, membawa Islam lebih baik, dunia lebih baik. Jemaah yang diberkati Allah, ada satu hal, saya bukan orang yang suka bola ya, tapi ada satu hal menarik bagi saya menjadi malu gitu. Satu sisi kita bangga dengan Qatar, sisi lain ada pendukung dari Jepang, begitu dia bubar, selesai, tidak pulang. Tiap orang itu kalau tidak salah bawa plastik, dia kumpulkan sampah. Ya, sampah itu dibuang, dan itu sudah menjadi tradisi, perilaku suatu bangsa. Saya juga pernah melihat waktu di Mina, di Mekah, orang-orang Jepang, jamaah haji Jepang itu, dia pergi kemana-mana bawa kantong plastik. Ada yang sampah diambil, masukkan plastik dan dibuang pada tempat. Ini luar biasa. Ini perilaku suatu bangsa. Bagaimana bisa sampai ke tahap itu? Ya? Padahal kita ini umat Islam itu secara teori luar biasa sudah. Ya? Yang akan saya sampaikan juga teori tentang hal itu. Menjadi kita ini berpartisipasi, kita ini bagian dari kebaikan dunia ini. Jemaah yang diberkati Allah, kalau orang Jepang, kecuali yang Muslim, ya, yang bukan Muslim, kalau ditanya why do you do that, kenapa kamu lakukan itu, katanya. Nah, ini jawabnya, saya tidak mau meninggalkan masalah di belakang saya untuk orang lain. Wah, ini konsep ya. Saya tidak mau meninggalkan masalah untuk orang lain di belakang saya. Kemudian I happy to do so. Saya senang melakukan itu. Wah, ini susah untuk bisa sampai ke sana. Jemaah yang diberkati Allah, kita umat Islam kalau mampu melakukan hal semacam itu, kita senang, orang lain senang, dapat pahala. 3 dapat. Ya. Tapi yang paling terjadi, jemaah yang diberkati Allah, dalam hadis, coba kita lihat, ya. Kita lihat, mudah-mudahan ini kita semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi umat yang lebih baik. Islam ini sudah sempurna. Jadi ajaran Islam ini membuat kita menjadi insan kamil, istilah manusia yang sempurna. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Ya. Hadis ini panjang.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang nafasa, faraja bahasa Arabnya, yang melapangkan ya, seorang mukmin dari bencana dunia, ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Ya. Barang siapa yang melapangkan orang lain dalam hidup di dunia ini, maka Allah akan melapangkan hidupnya di akhirat nanti. Ini kan kalau kita meyakini hal semacam ini, wah, rasa-rasanya tiap pagi habis salat subuh atau sebelum salat subuh kita akan berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan hari ini untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Apa yang bisa membuat orang lain bahagia? Kalau konsep ini, pemahaman ini kita bangun. Jemaah yang diberkati Allah, kita sudah tahu semua bahwa kehidupan akhirat itu sesuatu yang sangat sulit, ya, panas dan sebagainya sudah digambarkan dan sering kita dengar. Keyakinan ini kita bangun dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, nafasa. Ya. Jemaah yang diberkati Allah, contoh-contoh yang sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya soal sampah. Tadi seperti saya contohkan orang Jepang, sampah. Di pasar-pasar, seandainya semua pasar yang tradisional, ya, seandainya setiap pedagang itu berpikir seperti ini, dia membersihkan tongnya, bahasa Aceh tong, lapaknya, ya, dia bersihkan, dia rapikan. Yang sebelah kanan gitu semuanya, maka akan nampak sekali indah itu, pasar itu indah, bersih, rapi. Kalau semua berpikir, long kalau lembaya tukang berbelih bro, tidak sanggup dia. Tidak sanggup dia membersihkan seperti yang kita inginkan dengan uang yang tidak seberapa. Tidak sanggup. Tapi kalau kita motifnya, kita rapikan toko kita rapikan lapak kita bersihkan yang ada sedikit depan kita. Dapat pahala karena niatnya untuk memudahkan orang lain, buat rasa senang, ya. Pedagang pun akan pembeli pun akan senang datang ke pasar. Nah, ini yang kita kadang-kadang sedih kita melihat kondisi pasar-pasar kita. Ya, kita melihat di negeri orang, ya, beberapa negara saya pernah datang, malu kita. Bukan mereka tidak punya agama, ya, atau ada agama tidak dipraktekkan, tapi dalam hal-hal ini yang kita punya ajaran yang jelas tapi kita tidak praktekkan. Kemudian jemaah, man nafas faraja ini juga make everything easy. Buat segala sesuatu itu mudah. Jangan SOS. Susah orang senang, senang orang susah. Ya. Kalau kita berurusan dengan orang lain, mudahkanlah. Yasir wala tu'asir. Mudahkanlah. Apa saja, apalagi yang kita punya istilahnya ya, piring orang ada di tangan kita. Istilahnya. Pinggan bugok Pak Jaro kita nyok, beda susah. Ya, yang kita susahkan, kita mudahkan. Dengan konsep tadi itu, ini adalah bahagian untuk menemukan pahala. Orang akan senang, kita akan senang, dan kita akan dikenang dan didoakan. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari sering urojih na tengku pulan atau bapak pulan, luar biasa beliau. Kan semua kita ingin seperti itu, dikenang orang, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Itu hal-hal yang sederhana. Ya. Misalnya kita mendapatkan saya tinggal di komplek, di kampung, mungkin ada melaksanakan satu hadis membuang duri atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Ya. Kita lakukan, semua orang melakukan hal yang sama, luar biasa. Ya. Kita akan mendapatkan hidup yang lebih indah. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, hadis ini panjang, ya. Kemudian waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi, satara itu menutupi. Kalau kita baca penjelasan hadis itu menutupi, terbuka aibnya, auratnya. Kita bantu saya tutup. Kalau dia enggak punya baju, kita belikan bajunya. Tapi yang menyedihkan ini, ya, dia buka auratnya, dia pamerkan depan jutaan orang di Facebook, Instagram dan sebagainya. Bagaimana ini? Ini yang sangat menyedihkan. Hadis menyuruh orang lain kalau terbuka auratnya disuruh tutup. Ya. Ini dia sendiri yang membuka dan dipamerkan. Mana cara menyelesaikan masalah ini? Kalau tidak kembali kepada Islam. Jamaah yang diberkati Allah, bukan sekadar satara itu auratnya, tapi juga aib-aib lain.
Kalau orang ada kesalahan, ya dimaafkan, jangan diceritakan, ya ditutupi. Semua orang punya salah dan orang akan mengenang apabila kita tahu orang lain, aib orang lain dan kita menutupi aibnya. Dia akan terselamatkan, dia akan berpikir pada sesuatu dia akan menyelamatkan kita. Dan yang Allah janjikan Allah akan menyelamatkan, menutup aib kita di akhirat. Wallahu fi aunin 'abdin ma kana al-'abdu fi aunin akhi. Allah itu membantu seorang hamba selama hambanya membantu saudaranya. Ya. Irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Ya, sayangi yang di dunia, maka yang di langit akan menyayangi kita. Begitu juga kalau kita membangun cara berfikir, itu yang jadi membantu. Jemaah yang diberkati Allah, ketika seorang datang ke rumah kita, dia ketok pintu, dia bantu ulun. Ya, dia pegelah ulun sian. Ya. Sebenarnya dia sedang datang membawa pahala kepada kita. Kita tidak mampu, tidak mau dan sebagainya, dia akan datang ke rumah lain dan masalahnya selesai. Kita hirang peluang untuk berbuat kebaikan. Jemaah yang diberkati Allah, ini hal-hal yang sederhana kita wujudkan dari hadis Rasul, dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.